Wanita itu memisahkan jiwa pria ini dari tubuhnya. Aneh, meskipun tubuhnya terpisah, ia menyadari bahwa ia berbentuk seperti roh. Tiba-tiba rohnya kembali masuk ke dalam tubuh, membuat Dr. Strange kebingungan. Jangan lupa like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan updatean video lainnya. Seorang pria terbangun di rumah sakit dan mendapati tangannya dipasangi alat seperti tulang besi. Ini adalah malapetaka besar karena ia kehilangan saraf tangannya. Dr. Strange adalah seorang dokter yang sombong tetapi sangat kompeten di bidangnya. Selalu berhasil mengoperasi pasien bahkan yang tidak memiliki harapan menurut dokter lain. Suatu malam ia mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkannya cedera parah pada tangannya sampai mengubah hidupnya. Sekarang tangannya selalu bergetar karena syaraf yang rusak, membuatnya tidak bisa bekerja lagi. Ia mencoba berbagai pengobatan namun tidak ada yang berhasil. Suatu hari ia menemukan berkas pasien lumpuh yang sekarang terlihat sehat. Pasien itu mengatakan ia sembuh setelah menuju tempat bernama Kamar Taj. Dr. Strange kemudian pergi ke India untuk mencari Kamar Taj. Menghadapi kesulitan dan diserang preman, seseorang yang asing menolongnya dan membawanya ke tempat yang ternyata adalah Kamar Taj. Di sana ia bertemu penyihir agung, seorang wanita botak. Apakah Dr. Strange akan berhasil menyembuhkan tangannya di sini? Wanita itu memisahkan jiwa pria ini dari tubuhnya. Aneh, meskipun tubuhnya terpisah, ia menyadari bahwa ia berbentuk seperti roh. Tiba-tiba rohnya kembali masuk ke dalam tubuh, membuat Dr. Strange kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia tak percaya dan mengira teh yang diminumnya mengandung obat-obatan terlarang. Kemudian sang penyihir agung mengirimnya ke dunia astral, membuatnya terbang ke langit hingga menembus luar angkasa. Pria itu bahkan memasuki dimensi lain, jauh dari tata surya. Namun sang penyihir agung membawanya kembali, memeriksa keadaannya lalu melemparkannya lagi ke dunia astral yang sangat asing baginya. Dunia astral memiliki keunikan yang sulit dipahami orang awam. Pria itu melihat tangannya sendiri beranak pinak hingga tangan-tangan itu menahannya. Sampai akhirnya Dr. Strange ditarik kembali memasuki dunia nyata. Begitulah akhirnya dokter sombong itu mulai percaya dan meminta untuk diajarkan. Namun sang penyihir agung menolaknya dan mengusirnya keluar dari Kamar Taj. Murid-muridnya yang lain memohon agar Dr. Strange diberikan kesempatan. Tiba-tiba pintu terbuka dan Dr. Strange diterima kembali. Ia diberi selembar kertas bertuliskan kalimat aneh yang ia kira adalah mantra untuknya. Namun ternyata itu adalah password wifi karena mereka bukan orang primitif. Pria sombong ini sedang mengikuti pelatihan untuk membuat portal menggunakan tangannya. Namun ia belum bisa mendapatkan hasil apapun. Untuk membuat portal, mereka harus menggunakan cincin seling sebagai alat pembantu. Yang lain sudah berhasil membuat portal dengan mudah menggunakan alat tersebut. Namun Dr. Strange masih kesulitan dan hanya menghasilkan percikan api. Sang penyihir agung datang menemuinya karena tahu ia tidak mengalami perkembangan. Dr. Strange mengeluhkan bahwa jari-jarinya yang bergetar membuatnya sulit. Murid sang penyihir agung menunjukkan bahwa bahkan dengan tangan puntung, seorang masih bisa membuat lingkaran itu dengan mudah. Kemudian penyihir wanita itu membuka portal dan membawa Dr. Strange ke Gunung Everest, lalu meninggalkannya sendirian agar ia bisa belajar membuat portal tersebut. Sang penyihir wanita menunggu bersama muridnya, sementara Dr. Strange berusaha keras membuat portal menggunakan tangannya. Setelah berjuang, tiba-tiba portal muncul dan Dr. Strange akhirnya berhasil membuat portal itu. Sejak saat itu, ia mulai memperbaiki penampilannya, tampak lebih segar. Kini setelah bisa membuka portal, Dr. Strange menggunakannya untuk mengambil buku tanpa izin dari Wong, sang penjaga perpustakaan. Terlihat sebuah kelompok melakukan ilmu terlarang, mengucapkan mantra-mantra di sekitar tanda merah. Mata mereka berubah hitam dan jadi retak. Sang pemimpin membuka portal, mengubah gereja sehingga ruangan tampak berputar. Dr. Strange yang telah menguasai ilmu dari gurunya, menyaksikan biksu wanita membuka dimensi cermin. Dalam dimensi ini, mereka berada di ruang yang sama namun terbalik, dan orang lain tidak bisa melihat mereka. Dimensi cermin digunakan saat bahaya, dan biksu wanita memberi contoh dengan menggerakkan ruangan di dalamnya. Suatu malam Dr. Strange membaca buku penyihir agung, lalu mengambil dan mengalungkan sebuah batu. Mengikuti instruksi buku, ia menggerakkan tangannya, membuat kalung mengeluarkan cahaya hijau. Ia membuat lingkaran hijau, lalu menggerakkan apel sehingga apel itu habis. Ketika tangannya digerakkan ke arah lain, apel itu kembali utuh. Batu tersebut ternyata dapat mengatur waktu dan disimpan oleh penyihir agung. Menggunakan batu di lehernya, Dr. Strange bisa mengatur waktu. Apel yang sudah dimakan kembali ke bentuk utuh. Karena penasaran, ia mengembalikan halaman hilang dari buku penyihir agung. Tiba-tiba dinding kaca muncul dan dua murid biksu wanita itu mencoba menghentikannya karena ternyata itu sangat berbahaya. Sebuah bel berbunyi dari kuil di London. Seorang penjaga diserang oleh mantan murid biksu yang kini jahat dan menghancurkan kuil-kuil. Pria ini terlempar ke pintu lain dan terkunci. Dr. Strange menemukan dirinya di negara berbeda, lalu kembali dan menemukan 3 pintu
dengan tempat dan musim berbeda. Namun semuanya kosong. Melihat seorang penjaga ketakutan, Dr. Strange menyadari mantan murid biksu itu ada di sana, siap menghancurkan kuil. Mereka membuat senjata tajam lalu dengan tangan kosong menyerang penjaga kuil. Lalu Dr. Strange keluar untuk menghentikan mereka. Dr. Strange dikira sudah kalah, namun tiba-tiba ia muncul dengan jubah yang bisa membuatnya melayang. Menggunakan ilmu bela dirinya, ia menyerang balik pria jahat itu. Ketika akan ditusuk, jubah ajaib menariknya menjauh. Dr. Strange mencoba mengambil kapak dari dinding, namun jubah melarangnya dan menarik ke arah lain. Ketika pria jahat mendekat, Dr. Strange melempar baju besi yang mengunci dan menggerakkan pria itu dalam posisi aneh. Dr. Strange diserang salah satu anak buahnya, namun jubah ajaib lagi-lagi melindunginya. Dalam kondisi sekarat, ia membuka portal ke rumah sakit tempat ia pernah bekerja, lalu meminta rekannya membawa ke ruang operasi lalu pingsan. Saat rekannya mencari alat bantuan, arwah Dr. Strange keluar dari tubuhnya dan mengoreksi rekannya yang hendak menyuntikannya. Membuatnya kaget. Apakah Dr. Strange bisa diselamatkan? Lanjut part berikutnya. Pria ini melompat dan membuat gedung bergelombang untuk menangkap Dr. Strange dan rekannya. Strange berusaha membuka portal untuk kabur, namun pria jahat itu terus mengejarnya. Gedung itu terbelah dan terpelintir seperti karet, mengubah kota menjadi labirin. Mereka masuk ke dimensi cermin yang dibuat musuh mereka, yang berbeda dari dimensi cermin mereka. Saat mereka berlari, tiba-tiba penyihir agung masuk ke arena pertarungan. Ia membuat lantai membentuk lingkaran besar. Ternyata penyihir agung memiliki tanda di dahinya yang menunjukkan ia pernah melakukan ritual kegelapan seperti musuhnya. Mantan muridnya menusuk pengikutnya hingga mengenai penyihir agung, lalu melemparkannya ke dalam portal. Kedua murid penyihir agung mengikuti, tetapi terlambat karena ia jatuh dari ketinggian ke kerumunan orang. Dr. Strange segera membawanya ke ruang operasi. Roh penyihir agung keluar dan Strange memujuknya untuk kembali ke tubuhnya. Namun penyihir agung memilih untuk berakhir saja untuk menebus kesalahannya dan akhirnya ia tak terselamatkan. Dr. Strange membuka batu yang tersimpan di kalungnya. Sebelum ia dikalahkan, ia berhasil menghentikan waktu saat ini. Kemudian ia menggerakkan lingkaran hijau itu untuk mundur kembali ke sebelum terjadinya bencana yang diakibatkan oleh para mantan guru biksu wanita yang berubah menjadi jahat. Semua kini bergerak mundur, sedangkan Strange bersama rekannya bergerak cepat untuk menghentikan dimensi kegelapan. Namun pria ini juga berhasil membebaskan dirinya dan menyerang Dr. Strange. Saat mereka bertarung, salah satu rekan Strange menariknya dan menahannya masuk ke dalam tembok yang bergerak. Ketika seharusnya mereka melawan pria jahat ini, Strange memilih terbang ke atas menemui Dormammu, sang penguasa dimensi kegelapan. Dokter ini menemuinya untuk meminta sesuatu, tapi yang ada dia malah marah, kemudian menyerang Dr. Strange. Namun dengan batu waktu, Strange memundurkan kembali waktu dan ia muncul kembali untuk mengajaknya berunding. Tentu Dormammu mengulang kalimatnya dan tiba-tiba heran kenapa ia mengulang kalimat itu lagi. Berkali-kali Dormammu menyerangnya, namun Dr. Strange selalu kembali seperti semula, mengulang-ulang waktu, sampai akhirnya Dormammu lelah sendiri dan ia menanyakan keinginan Dr. Strange. Setelah perundingan yang cukup lama, Dr. Strange kembali dan pria jahat ini heran kenapa tubuhnya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu. Benar saja, ternyata perundingan itu berhasil dan Dormammu membawa para pengikutnya untuk ikut dengan dirinya. Dr. Strange kini menjadi sang master menggantikan biksu wanita itu dan film pun selesai.